Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di channel kami teman-teman. Hari ini hari Jumat tanggal berapa Mas? 10 Januari 2025. Hari ke-10 di tahun 2025 teman-teman. Sebelumnya kami mohon maaf dulu, kita harus pakai kacamata sebab panasnya luar biasa. Dan sudah bersama kami saat ini ada the one and only Eko Yulianto. Mas Eye, makasih banyak nih udah berkenan datang di proyekan kita nih. Siap bro, ya kan kebetulan kita juga ada proyek di Banten. Oke. Ya. Jadi kita selesai penyuluhan di sana. Oke. Kita sempatkan untuk kita tengok saudara kita ya. Yang lagi panas-panasan. Yang lagi panas-panasan. Luar biasa. Mas Kulit. ini dapat proyek di Jonggol ini lumayan. Alhamdulillah. Besar juga ya. Lumayan besar. Lumayan besar. Jadi teman-teman, Mas Eye, terima kasih banyak sekali lagi sudah mau mampir kemari. Ini merupakan sebuah bentuk rasa sayang Mas Eye terhadap saya, karena kita udah semenjak ada proyek di sini sudah hampir 2 minggu kita tidak berjumpa. Ya, 2 minggu ya. Dan hari ini alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kebun durian, calon kebun durian yang luar biasa ini Mas Eye. Sekedar informasi buat teman-teman semuanya, kebun ini akan kita tanami durian oci full ya, sebanyak 1000 pohon Mas Eye. Total di sini ada berapa hektar? Totalnya itu ada 15 hektar. 15 hektar. Tetapi ada beberapa lokasi yang memang sudah ada kolam ikan arwana. Jadi selain kebun durian, di sini juga nanti akan ada ikan arwana Mas Eye. Kolam ikan arwana. Iya, karena pemiliknya ini adalah juga owner daripada PT Muncul Prima Utama yang bergerak di bidang jual ikan arwana Mas Eye. Jadi merupakan salah satu pengusaha ikan arwana yang cukup ngetop di Indonesia, dengan dia punya produk unggulannya itu Ultra Red. Ultra Red. Jadi sama Super Red. Super Red Nah, juga. ini lebih super lagi nih. Lebih Ya, gitu. jos lagi. Lebih jos lagi. Tapi kalau ngomongin soal arwana itu bukan wilayah kita Mas Eye. Wilayah kita nggak mau ngasih. Urusan kita adalah urusan perdurianan. Perdurenan. Nah, Mas Eye, Siap. seperti yang sering digembar-gemborkan sama teman-teman semuanya, terjadilah orang sekarang rame-rame nanam oci. Iya. Itu kenapa kira-kira Mas Eye? Menurut sudut pandang Mas Eye ini? Menurut sudut pandang saya, Oke. banyak orang yang berkesimpulan pedomannya itu belum mantap. Oke. Ya, boleh nggak sih saya katakan seperti itu? Mungkin boleh, tapi tentunya harus ada penjelasan lebih rinci perkara itu kan. Jenis-jenis lain pun nggak boleh kita tinggalkan sebenarnya. Oke. Karena marketnya kan ada menengah ke bawah, ada menengah ke atas. Soal harga. Soal harga. Siap. Ya. Tapi ya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Selera mungkin ya. Selera. Memang kalau untuk oci perawatan juga memang lebih Gampang. lebih mudah, adaptasi di mana-mana tempat sejauh ini. Berbagai kondisi cuaca, MDPL maupun kontur tanah itu lumayan oke lah oci ini Oke, kan. menurut saya Gitu. sih memang Gampang oke. adaptif lah gitu teman-teman. Ya, adaptif sekali. Mm-mm. Jadi ketika kita tanam, stresnya itu Lebih minim ya. Lebih minim stres. lebih minim stres, karena biarpun ini bibit asli planter pack dari kecil Oke. kan, tapi kita muat di truk bawa ke sini tetap aja Harus ada penyesuaian lah gitu ya. ada penyesuaian, tapi enggak Se ekstrim sedonggelan seperti kayak bibit dongelan. Oke, itu soal bibit tadi teman-teman ya, dan juga soal bagaimana oci itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik di berbagai ketinggian DPL maupun cuaca. Nah, Mas Eye, kita ngomongin sekarang rame-rame tanam oci. saking kita Lupakan. padahal itu banyak orang beranggapan musang itu memang Lumayan katanya rewel. agak sulit, Cengeng. ya. Ya. Tapi dibalik sesuatu yang cengeng dan rewel itu tadi, sepertinya menyimpan sebuah kenikmatan atau keunggulan yang luar biasa. Ya, jadi mungkin nanti buah musangking agak kurang, Agak langka. harganya Mungkin biasanya akan bagus gitu ya. lebih bagus. Ya, tapi itu hal lain teman-teman. Jadi hari ini Mas Eye, mumpung Mas Eye di sini, tentunya kita sharing tentang pengalaman kita di berbagai tempat nanam durian. Oke. Dengan model tanah seperti ini, cuaca seperti ini, kadar air seperti ini, ya kan, ketinggian DPL seperti ini, begitu kira-kira. Ini ada di sekitar 150 mdpl Mas Eye. 150 mdpl. Jenis oci yang kita pilih untuk ditanam di sini sesuai dengan kemauan ownernya itu menurut pandangan Mas Eye bagaimana? Ini bagus ya. Kalau menurut Cocok saya, berarti ya. dari melihat saya melihat kontur tanahnya ini Oke. bagus, bukannya
saya ini sok pinter ya, Oke, tapi ini kontur tanahnya bagus. cocok. Tanahnya berkerikil dan berbatu, dan juga tanahnya ini bukan lempung, bukan lempung. Jadi masih ada Untuk tingkat keporositas tanah porositas tanahnya, itu airnya gitu ya. lebih baik. Jadi Oke. pori-pori tanah nanti kedepannya itu akan lebih terjaga. Nah, itu dia PR-nya Mas Eko. Kita mesti sambil datang ke sana supaya tidak terlalu monoton Ini begitu. kelihatannya sih 1 meter itu udah ketemu air. Sudah Mas, kalau kita lihat kondisinya, ada beberapa titik yang sudah kita gali menggunakan eskavator. Itu di kedalaman 1 meter, 1,5 meter itu sudah lembab. Sudah lembab. Ada beberapa titik bahkan yang sampai nyembur airnya. Buset, Iya, jadi ngetuk ya. iya ada sumber airnya gitu. Ayo Mas, kira seperti ini ya. 2 meter ini diboyong ke sini semua. Ya, ini juga thank you banget nih Mas sekali lagi nih udah disupport juga nih untuk perstokannya. Karena tentunya dengan 1000 pohon ini OC 2 meter semua kita nggak cukup stok kita Mas. Ya kewalahan. Kita mesti gandeng teman-teman petani yang lain juga. Oleh karena itu kemarin sempat kita sikat juga nih stoknya Mas kita pindah dulu kemari untuk memenuhi kebun di sini. Karena ini merupakan orderan yang proyek yang besar sekaligus challenge buat tantangan buat Republik Bibit Mas. Harus. Jadi saya harap ya untuk Mas Rohman berikan yang terbaik di Amin. sini Insya Allah, Mas. kedepannya owner puas. Puas karena teman-teman ini saya bilang tadi Mas ini proyek besar yang berpotensi untung besar juga bagi saya. Tentunya saya tidak munafik begitu, tetapi juga tantangan buat saya. Kalau sampai gagal ini barang, lokasi ini sampai ke kebun ini sampai gagal, maka taruhannya adalah kredibilitas daripada Republik Bibit itu sendiri. Karena begini Mas, owner ini sudah menyerahkan sepenuhnya ke Republik Bibit. Mulai dari pembukaan lahan, teman-teman kalau lihat konten saya kemarin itu masih semak belukar Mas. Rumputnya itu sudah setinggi-tinggi orang segini tingginya. Jadi borong dari awal, dari nol. Dari nol. Oke. Bener-bener dari lahan masih virgin, masih perawan. Kita buka, babat semua, ya kan. Kemudian kita pasang tanah merah, kita tentukan titik tanam. Nanti kita juga ada pengairan, termasuk tata kelolanya, pengelolaannya itu seperti apa, itu semua ada dipasarkan kepada kami Mas. Oleh karena itu, tentunya kami juga membutuhkan ilmu, masukan-masukan dari teman-teman yang lain supaya nanti bisa kita tumpahkan semua pengalamannya di kebun ini Mas. Oke. Nah, salah satunya tadi sudah kita bahas mengenai kontur tanah. Jadi kita sedang diskusi tadi selepas makan siang, kita diskusi perkara tanah ini sebaiknya diapakan begitu. Nah, ini kita mumpung bareng-bareng sama Mas Tadi disampaikan bahwa tanah seperti ini rasa-rasanya akan bagus untuk nanam durian OC. Mungkin harus diolah seperti apa nih Mas Menurut sudut pandang Mas dari Banyumas Bibit 88. Gokil nggak tuh? Gimana Mas? Harus diapakan ini barang ini? Ini kan datar ya, Bro. Oke. Ini datar, yang bukit agak bukit di sana itu. Betul. Nah, yang sini mungkin nanti jarak tanam sini 10-10 ya. Ownernya minta 10-10 Mas. 10-10 nanti terserah Mas Rohman dibikin 1 atau 2. Oke. 2 baris gitu ya. Oke. Jadi 10 nanti di sini ada parit. Sedetan. Ada sedetan. Sini juga ada sedetan. Jadi baris kedua, kalau mau setiap lorong itu mau dikasih gang, mau dibikin parit juga boleh. Oke. Kalau enggak ya minimal dua baris sebelahnya dikasih parit. Jadi mungkin per 20 meter harus ada parit begitu, kira-kira begitu ya? Per 20 meter. Per 20 meter toh. Iya toh? Selang 2 pohon. Ya, selang Baru ya ada parit. 10 baru 5 ya kan? Ya. Baru nanti ada parit. Ya pokoknya per 2 pohon. Itu Ya. parit kanan kiri. 2 pohon nanti dikasih parit, 2 pohon dikasih parit. Ya. Itu mungkin lebih efektif karena di sini tanahnya datar dan juga kedalaman tanah di Kedalaman air ya? kedalaman air di Cukup. permukaan itu cukup Ya. pendek ya. Jadi 1,5 meter ya. 1 meter udah dapat Mas. 1 meter Udah kena air. Udah kena. Sudah kena air. Ya teman-teman bisa sini kebetulan pas lagi rumput Mas. Ini kemarin cuman kita stripping aja pakai eskavator ya. Jadi udah begini nih. Ini kan kalau terus-menerus tentunya pohon juga tidak akan tumbuh dengan baik Mas. Ya, porositas Gitu. tanahnya nanti agak berkurang jadi sehingga Betul. bisa mengakibatkan Bacak. tanahnya lengket, bacak, Ya. akar tidak dapat oksigen dengan baik, pertumbuhan nanti berhenti. Berhenti.
Percuma kalau bibit bagus pun kalau begitu ya nggak bisa maksimal juga Mas Betul. gitu. Itu kan di sana titik di bawah tebing itu ada. Ya di bawah tebing yang pendek itu ada Mas. Situ dulu Mas ya, jangan ke situ becek. Itu ada satu. Wah, berarti di sini ya. Ya, nanti di tengah sini berarti harus ada parit. Ada parit ya. Harus ada parit. Nah, ini 1 2 di sini parit. Iya, ke sana. Ya. Kira-kira begitu. Memang ini merupakan hal yang sedang kami risaukan Mas karena melihat hujan semalam saja air sudah seperti ini. Ini hujan semalam air sudah Hujan semalam sudah seperti ini. Selain juga memang ada semburan air dari tanah aslinya. Jadi ini merupakan PR buat saya. Beda dengan lahan yang sebelah sana. Kemarin itu kering Mas. Yang sana kering. Yang sana kering, Padahal tidak posisi lebih rendah ya. lebih rendah. Tapi di sana sudah ada sedetan memang. Oh, Sudah ada sedetan yang luas, yang lebar begitu dan lumayan jadi resapan gitu kan. Gitu karena ini sekali lagi lahan bekas sawah. Kemudian kondisi airnya juga Mas saya kalau lihat tadi sekelilingnya itu sudah ada selokan air yang mengalir begitu derasnya. Di sisi lain ini penting buat kolam arwana karena selalu membutuhkan air. Tapi di sisi lain pohon durian nggak boleh begitu Mas. Nggak boleh kelebihan air. Harus kita manage. Iya. Nah, bagaimana caranya biar kolam ikan arwana tetap tersuplai airnya, tercukupi, tapi biar pohon durian juga tidak berlebihan airnya. Itu PR yang lumayan berat bagi Republik Bibit. Tapi bukan Republik Bibit namanya kalau menghadapi hal seperti itu aja menyerah. Iya dong. Masih enak lah bro. Ya boleh kita intip negara sebelah. Iya. Sistem Pengelolaan tanahnya. Ya, Dan mungkin lebih maju. bener. Jadi kita mungkin akan mengadopsi seperti halnya di Thailand ya Mas. Thailand. Kita beberapa lihat cuplikan video teman-teman kita di Thailand. Ada yang menggunakan sistem tanah seperti ini, kita buat parit. Bahkan itu parit bisa kita lalui dengan speedboat ya, dengan kapal kecil gitu ya, dengan perahu kecil untuk panen, untuk pupuk dan lain-lain. Penyiraman juga bisa juga. Iya. Dan Mas ini proyek yang sangat menarik. Kita ada beberapa pengalaman di proyekan-proyekan barengan kita yang ownernya banyak mau tapi dananya minim atau banyak mau tapi sok tahu begitu. Jadi percuma kadang-kadang kita dipasrai tapi masih diintervensi juga. Ya. Sedangkan kalau di sini Mas Sudah 100%. kasih semua ke Republik Bibit. Jadi atur saja sudah. Atur saja sudah. Roman kau atur dulu seperti apa nanti penanaman dan perawatannya, itu urusan kamu. Kalau soal arwana boleh tanya ke beliau. Tapi soal perdurianan beliau bilang begitu Mas. Saya lagi ngikutin omongan beliau nih. Nanti Mas Roman bisa teman-temannya dihubungin biar collab di sini supaya nanti terciptalah sebuah kebun durian yang bagus. Menurut saya ini sebuah tugas, kepercayaan, sebuah kehormatan buat Republik Bibit sekaligus tantangan Mas. Tantangan. Kalau sampai gagal, kita udah bikin konten ngemeng-ngemeng begini, kalau sampai gagal amsyong kita. Ya kan, makanya dari setiap perjalanan kita menemukan ilmu. bener. Jadi teman semangat dan berpikir yang pasti saja lah. pasti Mas karena kita sepakat bahwa dalam urusan perdurianan itu setiap lahan itu memiliki karakteristik tanah yang berbeda, maka berbeda pula cara perlakuannya. Kalau cara satu diterapkan di semua lahan, saya kira tidak akan bisa maksimal. Oleh karena itu tadi tanahnya kan berbeda-beda. Berbeda-beda, perlakuannya juga pastinya berbeda. Ya, jadi teman-teman salah satu hasil daripada diskusi kita dengan Mas Eye adalah tanah ini bagus lah bro. Tanahnya bagus, berbatu dan berkerikil. Jadi porositas tanahnya itu nanti bagus. Kalau sudah dibikin sedetan ke sana itu akan lebih teringkas, lebih porosnya lebih maksimal. Betul. Jadi untuk perkembangan akar itu pastinya lebih cepat. Lebih cepat lah. Jadi gitu. lebih gampang tumbuh begitu ya. Tanpa tapi udah dibikin sedetan. Bekas sedetannya itu dibikin busur saja. Oh, jadi tanah bekas galian tadi dilimpahkan ke tengah untuk meninggikan media tanamnya. Iya, betul. Jadi tetap pakai sistem busut karena biarpun di sini udah dipakai selokan parit ya. Iya, parit. Tetap pakai sistem busut karena nanti 2 tahun kemudian pasti akan mengalami penyusutan. Enggak sampai 2 tahun lah. Sudah kempes lagi. Per 3 bulan 4 bulan pasti menyusut. Udah kempes lagi. Iya, kempes lagi. Ya, itu merupakan salah satu upaya kita Mas tentunya untuk menciptakan sebuah kebun durian yang bagus dengan pengalaman yang kita miliki tentunya karena di awal tadi pertaruhannya adalah reputasi kita punya channel, kredibilitas kita, maka tentunya kita tidak akan main-main teman-teman ya.
Ini penting nih, harus kita sampaikan nih. Biar kata kita ada potensi untung di sana, tapi kredibilitas kita dan reputasi itu, tanggung jawab kita tuh jauh lebih daripada segala-galanya teman-teman. Oleh karena itu saya mohon doanya nih sama penonton-penonton kita Mas Ye. Semoga kebun ini bisa menjadi kebun durian yang sesuai dengan harapan ownernya, sekaligus juga ini adalah tempat kami belajar, ya boleh dibilang begitu Mas Ye ya. Belajar di lapangan tapi dibayar, kira begitu ya. Dibayar. Iya, jadi alhamdulillah kita dapat owner yang keren nih Mas Ye. Jadi sudah dipasarkan semuanya dan tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi salah satu kebun durian OCI, spesial OCI yang terbesar di Jonggol, Mas. Di Jonggol. Mungkin ya. Karena yang lain kan saya lihat ada campur-campur. Tapi kalau yang ini akan fokus ke OCI, Mas. Fokus ke 10 hektar. 10 hektar fokus ke OCI. Jadi kalau teman-teman nanti di 4 tahun kemudian mau nyari durian OCI daerah Jonggol, insya Allah nanti di sinilah tempatnya. Ini nanti permintaan bibit OCI Udah pasti nambah. pasti berdatang. Itu salahmu dewe. Mas Eye. Kemarin videomu itu yang barusan diupload itu ada pohon kecil begitu sudah berbuah dan rasanya luar biasa. Pokoknya kecil, bro, saya juga kaget. Itu racun. Ya. Itu bikin racun, Mas Eye. Racun. Itu bisa bikin geger dunia persilatan. Tapi memang bagus banget sih ya. Oci memang boleh dibilang dia lebih genit daripada bawor bahkan. Bagus dan Jadi besar, ya. Oci itu 2 tahun itu udah mulai genit teman-teman. Pohon masih kecil, ya usia baru 2 tahun tanam sudah berbuah. 2 tahun. Maka Pokoknya tidak. kecil segagang cangkul itu. Iya, dan owner kebun ini cuma menarik Mas Ye. Kemarin saya coba bawa oleh-oleh durian power dari tempat saya. Saya kasih, kemudian beliau buka, beliau makan. Habis pulang batuk-batuk. Roman, saya tidak cocok bawor. Saya mau OCI saja. Makan bawor batuk-batuk. Batuk-batuk. Jadi ya itu tadi teman-teman, soal rasa itu adalah selera. Tapi kembali lagi memang budget ya. OCI juga termasuk salah satu yang layak untuk dikembangkan Mas Ye. Durian favorit ya. Favorit. Tapi dari favorit itu makanya harganya pasti tinggi. Ya, dan ngomongin soal durian itu adalah salah satu buah yang memiliki fanatisme tersendiri. Kalau yang senang-senang sekali, suka-suka banget. Kalau yang benci-benci banget. Bahkan baunya pun dia tidak suka. Tapi kalau yang suka, kemanapun akan dicari Mas Ye. Ya. Betul. Jadi kesimpulannya teman-teman, tanah di sini nanti akan kita upayakan menggunakan metode parit di setiap 20 meter. Nanti kita buat parit begitu. Ketika sudah dibikin seperti itu, maka kemungkinan kita tidak lagi akan menggunakan tanah merah. Kita pergunakan saja tanah yang ada di sini karena lokasinya berair seperti ini dan seperti sudah dijelaskan tadi, ini merupakan tanah uruk yang berasal dari gunung. Informasi dari beberapa ahli yang sudah mulai melakukan penelitian di perdurianan Mas Ye, tanah-tanah bekas gunung itu, bukit-bukit itu juga banyak mengandung kandungan-kandungan pupuk dan juga unsur hara yang baik untuk tanaman durian. Yang pastinya begitu. Kita lihat yang sebelah sana tuh. Ya. Ini keren ya. Itu bagaimana Mas Ye? Seperti ini. Bahan-bahan pupuk seperti NPK, mutiara dan lain sebagainya juga berasal dari batu-batuan gunung Mas Ye. Kandungan zinknya ada. Nih. Unsur hara yang lain pun banyak. Nih, teman-teman mungkin boleh di zoom sedikit Mas Ye. Ini bukan lempung loh ya. Bukan. Ini tanah coklat. Ini tanah coklat seperti ini. Ya. Jadi kira-kira seperti ini kondisi tanahnya. Walaupun di sela-selanya itu terdapat batuan Mas Ye. Nggak apa-apa. Ada batu-batu begitu. Jadi di perakaran nanti biarpun musim kemarau, Oke. karena banyak batu begini, di akar itu adem. Adem, Adem. sejuk. Sejuk. Seperti habis dapat transferan. Iya. Ya. Begitu Mas Ye ya. Iya. Itu kan nggak bacek kan? Pori-pori tanahnya tetap Bagus. terjaga. Ini bagus ya. Ya kan? Dan adem ternyata Mas Ye. Iya. Iya, seperti habis masuk kulkas. Nih, teman-teman ya. Dan Mas Ye mungkin kalau ada lintasan lagi kemari, mampirlah dulu. Saya mungkin akan beberapa bulan di sini Mas Ye. Beberapa bulan? Iya dong, karena ini proyek masih lama. Kita dari 1000 pohon baru Sudah tertanam berapa? baru 180. 180. Masih ada 820 lagi. 100. Lahannya masih begini. Masih kayak begitu Mas Ye. Oke. Jadi kita butuh waktu. Nanti yang ini benar-benar rapi dulu aja. Siap. Baru penanaman. Ya, nanti kami akan lakukan step by step. Kita nggak main nafsu tanam semua dulu, enggak lah. Kita harus rapi. Ya, makanya Kita harus rapi. di sana sudah kumpul semua, sudah ready. Bibit sudah kami tarik
yang sudah ada di sini Seminggu ini lebih, 15 hari, Mas. 15 hari. Kan kita datangin dulu bibit dengan harapan dia bisa adaptasi dengan cuaca, dengan angin. Nanti bibit biar tahu di mana warung kopinya, begitu toh. Nanti biar tahu arah angin kemana supaya dia bisa adaptasi. Ya kira-kira begitu. Nah setelah itu baru kita lakukan penanaman sembari melakukan persiapan pembukaan lahan. Di sisi lain, kalau tidak kita pindahkan bibit kemari, nanti habis di sana, Mas E. Sudah habis. Stoknya sudah mulai menipis. Ya, untuk durian-durian Oce dengan spek seperti ini sekarang sudah mulai menipis. Kalau ada teman-teman yang bilang di mana ada Oce 2 meter hanya ada di Banyumas Bibit 88 dan juga Republik Bibit, Mas E. Jadi seng ada di tempat lain. Ada lagi skemanya begini, karena sangat menarik bibit Oce ini. Orang kalau mau beli Oce suruh beli bawor pula, suruh beli Oce musangking pula. Jadi ada persyaratan tertentu sekarang untuk mendapatkan bibit Oce. Kalau di kami tidak ada. Tidak ada. Orang mau Oce kita kasih Oce. Karena stok kami insya Allah masih tentunya disupport juga sama Mas E, stoknya masih ready. Tapi harganya kan mengikuti teman-teman ya. Kan selalu hukum dagangan selalu seperti itu. Kalau barangnya langka, apalagi speknya spesial begini, harga kasih tak. Kalau mau harga agak murah, musim kemarau lah tanamnya. Airnya susah, Mas, gitu kan. Susah. Siap. Gitu. Jadi poinnya lahan ini oke, Mas ya, cocoknya Mas untuk Oce, Mas ya. Ini cocok banget, Bro. 150 MDPL. mdpl. 150 meter di atas permukaan laut. Di tempat kita, Oke. 38 mdpl. Oci sudah Bagus. berbuah bagus. Dan kemarin ada beberapa teman-teman dari pegiat durian juga, Oci itu dia cocok di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Ya. Jadi kalau ada anak panahnya itu, tanda panahnya itu, Oci itu bisa begini, bisa begini. Nah, bisa begini juga. Ya, jadi cocok di segala medan. Itulah dia Oci. Sebenarnya di semua tanah itu cocok lah ya. Oke. Memang kalau tanah lempung memang agak susah karena tanahnya lengket. Betul. Untuk aktivitas Akar. si akar itu Iya. agak sulit. Betul. Tanahnya lengket. Nah, paling itu doang sih kuncinya agak Ya. susah. Tapi bisa diakalin dengan pakai sistem tanam full busut. Full busut itu nanti tingginya yang mengikuti kondisi lahan. Betul. Artinya dengan pola tanam yang Mas E sarankan tadi, dengan membuat part itu sama saja kita sedang membuat busut memanjang, Mas E. Bedengan memanjang. Bedengan memanjang. Apapun namanya itu, yang jelas posisi tanaman kita lebih tinggi daripada tanah sekitar. Betul. Semata-mata itu kita lakukan untuk supaya akar itu tidak terendam air. Pada usia tertentu nanti kalaupun sampai dengan ketemu air, pohon itu sudah siap, akar sudah mapan. Sudah. Wah, luar biasa nih, Mas. Makasih banyak nih Mas E nih. Tips and triknya nih. Sama-sama, Ya kan? Bro. Mudah-mudahan Itulah gunanya kita sering apa? ngobrol, komunikasi, collab gitu ya, kolaborasi. Itu berpendapat lah ya. Betul. Dan Mas E ini keren loh, teman-teman. Jadi walaupun kita sering bikin konten begini, ternyata rezeki nggak kemana, Mas E. Republik Bibit dapat proyek di Jonggol, Mas E dapat proyek di Banten. Hari ini mau ke Magelang, mau ke Majalengka. Habis itu ke Boyolali. Habis itu ke Mojokerto. Seng putus-putus. Terus ke Bali. Ada Bali. Nanti Terus pertengahan ada bulan juga, ada Bogor juga. Bogor juga ada. Nanti pertengahan bulan insya Allah kita ada acara ke Makassar juga. Makassar juga. juga. Jadi alhamdulillah nih Mas E. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman sekali lagi terima kasih banyak atas supportnya nih yang sudah ngikutin channel kita. Dan doanya. Doanya. Itu. Itu yang paling penting tuh teman-teman. Jadi tonton terus video-video kita Banyumas Bibit dan juga Republik Bibit, komen-komen di sana dan share ke seluruh dunia biar kami bahagia, Mas E. Bahagia. Ya, biar Tentunya tambah semangat lah ya. tambah semangat. Dan teman-teman jangan lupa, kita kadang lupa nggak promosi. Kalau mau cari bibit durian super unggulan yang valid ada di Banyumas Bibit 88 dan juga di Republik Bibit. Oke, itu dulu Mas E. Sudah. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila ada kalimat kami berdua yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami tidak ada maksud menyakiti ataupun melukai hati teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Mas E. Siap. Banyumas Bibit 88 semoga tetap jaya di udara, laris-laris terus usahanya. Kabur, Bro. Naik. Iya, Ya kan? Republik Bibit ya semuanya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.